Syukur kepada Tuhan, kita hari ini memasuki berita yang ke-6 di dalam berita ITERO, dan hari ini kita memasuki hari Minggu yang terakhir di tahun 2021. Kita mengucap syukur, Tuhan sungguh mengasihi merawat kita di dalam satu tahun ini. Ya, hari demi hari, minggu demi minggu, kita bisa memecahkan roti dan sampai kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Di dalam berita 6 ini, judulnya adalah masuk ke dalam penggembalaan Kristus yang luar biasa. Haleluya. Penggembalaan Kristus kepada kita adalah yang luar biasa. Di dalam ministry sorgawinya, Kristus telah mati dan bangkit. Hari ini dia menjadi imam besar agung kita, yang mendoa syafaatkan kita, dan yang mengembalakan kita untuk mengembalakan gereja Allah sebagai hamba Allah bagi penggenapan mimpi Allah. Ya, di sini kita akan melihat dua aspek. Pertama, bagaimana kita sebagai domba yang digembalakan oleh Tuhan, gembala agung kita, dan Anda dan saya juga bagaimana sebagai gembala yang melanjutkan penggembalaan Tuhan atas kita dengan kita menggembalakan sesama kawanan domba Allah. Baik, mari kita melihat bagian di dalamnya. Mimpi Allah, saudara-saudari, kalau dikatakan mimpi Allah bukan berarti Allah kita ini tidur. Jadi maksudnya mimpi Allah adalah mimpi tujuan kekalnya, artinya apa yang menjadi kedambaan hati Allah. Ya, yang menjadi kedambaan hati Allah yaitu tujuan kekalnya untuk memiliki realitas Betel. Betel itu artinya rumah Allah, tempat tinggal saling huni Allah dan manusia dalam alam semesta ini. Ya, banyak orang mengatakan tempat tinggal Allah itu di sorga. Tapi Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa tempat tinggal saling huni Allah dan manusia itu bukan di dalam tempat sorga, melainkan di dalam alam semesta, di bumi hari ini, dan khususnya di dalam Anda dan saya. Kitalah menjadi tempat tinggal yang sejati dengan Allah dan kita menjadi satu kesatuan. Jadi di dalam Kejadian pasal 28, ini adalah mimpi Yakub waktu dia lari dari rumah orang tuanya, ya. Di tengah perjalanan, maka bermimpilah ia di sini Yakub. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Ini adalah mimpi Yakub. Tapi Yakub itu waktu itu entah dia sadar atau tidak, bahwa di dalam mimpinya itu sebenarnya Allah memberitahu apa yang dia inginkan. Dan ini terbukti kalau di dalam ayat Yohanes pasal 1, ayat 51, ini Tuhan Yesus mengatakan secara langsung, lalu kata Yesus kepadanya, ini kepada Nathanael, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Jadi kalau pada waktu Yakub bermimpi, dia melihat tangga, lalu penggenapannya ini dalam Yohanes, dikatakan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Jadi anak manusia, Yesus, inilah penggenapan tangga itu. Di mana tangga ini adalah untuk menyatukan bumi dengan langit, atau bumi dengan sorga. Jadi Allah tidak hanya di sorga, di atas, tapi Allah juga bersatu dengan manusia di bumi, menjadi satu kesatuan, menjadi tempat tinggal yang kekal selama-lamanya. Saudara-saudari, inilah dikatakan ini mimpi, ya, keinginan Allah, dan ini sedang tergenapi melalui Anda dan saya. Maka dari itu, untuk memasuki, ya, bagian pertama, untuk memasuki penggembalaan Kristus yang luar biasa dalam ministry sorgawinya, melalui menikmati dan melayankan Kristus untuk menggembalakan gereja Allah. Jadi sekali lagi, ada dua hal, ya. Pertama, bagaimana kita menerima penggembalaan Kristus. Hari demi hari kita menerima firman, menerima suplai hayat. Ya, jadi pertama adalah Allah menjadi manusia.
Ini adalah hamba penyelamat, Yesus Kristus, terlebih dahulu menggembalakan kita. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat 12, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Dan di dalam catatan Markus dikatakan anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi terlebih dahulu Tuhan mengembalakan kita dengan menyalurkan dirinya sendiri sebagai hayat ke dalam kita. Di dalam catatan Yohanes pasal 19, waktu Yesus tersalib, ya, dia mati, lalu ada prajurit yang menusuk lambungnya dengan tombak, dan segera keluar darah dan air. Darah adalah untuk pemberesan dosa kita, air adalah untuk suplai hayat. Dengan demikian, maka satu sisi kita dibereskan dari dosa, di sisi lain kita menerima hayat Allah untuk kita menjadi anak Allah. Dan hayat ini terus perlu bertumbuh di dalam kita. Inilah tahap pertama kita sebagai domba. Sehingga selanjutnya kita bisa menjadi saluran berkat. Kita bisa menjadi gembala untuk menyalurkan dirinya, diri Kristus, sebagai hayat kepada orang lain. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 16, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi pelayanan Tuhan terhadap kita sampai menyerahkan nyawanya. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Saudara-saudari, saya sendiri juga bertobat. Belum tentu saya bisa sanggup menyerahkan nyawa saya untuk saudara-saudara saya. Mohon belas kasih Tuhan. Bagaimana kita hari ini menjadi reproduksi Kristus, dicetak di dalam Kristus. Tuhan sudah melayankan dirinya, menyerahkan nyawanya untuk kita. Maka kita pun juga wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Saudara-saudari, ini dimulai dari hal yang kecil. Bagaimana kita mendoakan, bagaimana kita mengontak mereka, bagaimana kita menyuplai mereka, bagaimana kita menasihati mereka. Ini membutuhkan waktu, tenaga kita yang kita berikan kepada mereka. Yang kedua, menjadi esa dengan Tuhan sebagai gembala. Jadi di dalam penggembalaan kita perlu menjadi esa dengan Tuhan sebagai gembala dan penilik jiwa kaum saleh dalam perawatannya bagi kesejahteraan batin mereka dan dalam melaksanakan kepenilikannya atas kondisi mereka yang sesungguhnya. Jadi di dalam Yohanes pasal 21 ini adalah panggilan Petrus, ya, kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes ditutup dengan Yohanes pasal 21. Ini adalah kisah bagaimana Tuhan memanggil Petrus kembali dan Tuhan memberikan suplai makanan sampai mereka makan kenyang. Baru Tuhan bertanya dalam Yohanes pasal 21 ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Jadi 3 kali Tuhan bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Panggilan Tuhan kepada Petrus yang terakhir adalah pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku? Dia pernah bertanya, menurutmu siapakah aku? Tapi kali ini Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Saudara-saudari, panggilan Tuhan, pertanyaan Tuhan kepada kita adalah apakah kita mengasihi Dia? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara-saudari, sampai hari ini, di akhir zaman ini, Tuhan masih bertanya, apakah kita mengasihi Dia? Kalau kita mengatakan, Tuhan, aku mengasihi engkau. Jawaban Tuhan adalah, gembalakanlah domba-dombaku. Karena itulah, kita perlu melaksanakan kepenilikan, pengawasan atas kondisi kawanan domba Allah yang sesungguhnya. Bagaimana kita bisa mengembalakan? Sama seperti Petrus, dia telah menerima penggembalaan Tuhan. Di dalam penggembalaan Petrus juga pernah ditegur, Petrus juga pernah dinasihati, Petrus juga pernah melihat ya bagaimana mujizat Tuhan. Petrus juga pernah merasakan berjalan di atas air, ya, tapi di tengah-tengahnya mengalami tenggelam karena meragukan firman Tuhan.
Jadi di dalam pengembalaan banyak aspek-aspek Kristus yang ditanamkan di dalam Petrus. Lalu bagi kita hari juga sama. Pertama, membeli kebenaran. Ini adalah ekonomi Allah. Dalam Amsal 23:23, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Bagaimana kita membeli kebenaran? Artinya kita mengeluarkan waktu, tenaga, untuk menerima suplai dari Tuhan. Melalui firman, kita menerima semua diri Tuhan sebagai hayat di dalam kita. Ini perlu kerjasama kita dengan Tuhan, perlu memiliki hati yang terbuka. Yang kedua dan ketiga dan keempat ini adalah perkataan nasihat kepada gereja di Laodikia. Karena gereja di Laodikia adalah gereja yang suam-suam kuku, yang mengaku dirinya kaya, padahal mereka itu miskin, kekurangan pengalaman rohani, realitas rohani. Maka ada satu teguran, yaitu mereka perlu membeli emas yang dimurnikan oleh api. Jadi emas yang murni, ini melambangkan hayat kudus Allah. Kita perlu mendapatkan lebih banyak hayat kudus Allah. Inilah syarat kita bagaimana bisa mengembalakan. Tanpa hayat kudus Allah, maka kita tidak mampu mengembalakan, ataupun kita berusaha mengembalakan, maka tidak akan tahan lama. Yang ketiga, membeli pakaian putih. Membeli pakaian putih. Pakaian adalah untuk menutupi ketelanjangan. Adalah untuk menutupi. Dalam hal ini mengenakan dan memperhidupkan Kristus. Kristus harus menjadi pakaian kita, sehingga kita bisa memperhidupkan Kristus. Waktu mengembalakan, ini adalah kita menyalurkan hayat Kristus. Yang keempat, membeli salep mata untuk membersihkan mata, sebagai roh yang mengurapi, untuk melihat wahyu ekonomi Allah. Saudara-saudari, kita perlu emas sebagai harta yang sejati, bekal, yaitu hayat kudus Allah, untuk menggantikan hayat yang fana ini. Dan juga kita perlu Kristus yang kita pakai, yang kita perhidupkan, kita salurkan kepada sesama kita. Dan kita perlu membeli salep mata, sehingga kita dicelikkan, kita bisa melihat visi wahyu ekonomi Allah. Dengan demikian kita bisa mengembalakan dengan mata yang jelas, dengan firman yang kuat, dengan hayat Kristus dan hayat yang kudus dari Allah. Perlu menjadi hamba yang setia dan bijaksana, memperhatikan harta milik Tuhan, dan menginvestasikan karunia rohani mereka melalui merawat mereka. Jadi artinya sebagai hamba yang setia dan bijaksana, kita perlu memberi mereka makan tepat pada waktunya, sehingga mereka akan menjadi kawanan yang sehat, yang terjaga, dan mereka juga akan menjadi kelanjutan dari kita untuk mengembalakan kepada kaum saleh lainnya. Para penatua seharusnya tidak memerintah atas kawanan domba Allah yang dipercayakan kepada mereka oleh Allah untuk merawat mereka. Ini juga yang dikatakan oleh Petrus, karena dia sendiri menerima penggembalaan dari Tuhan, dan dia menerima amanat untuk mengembalakan, maka dia tulis di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 3, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Jadi para penatua bukan seperti majikan ya, yang menganggap kawanan kaum saleh seperti budak-budak ya. Tidak. Tapi mereka adalah rekan yang patut kita kasihi. Tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Sungguh hari ini yang diperlukan dalam hidup gereja adalah teladan-teladan. Bukan hanya para penatua yang dituntut, maka Anda dan saya juga perlu menjadi teladan. Para orang tua perlu menjadi teladan bagi anak-anak mereka di dalam keluarga mereka. Suami perlu menjadi teladan, istri perlu menjadi teladan, anak-anak pun perlu menjadi teladan bagi teman-temannya. Saudara-saudari, semoga teladan ini bukan menunjuk orang lain, tapi menuntut diri kita sendiri yang kita mau maju di hadapan Tuhan. Hanya melalui menjadi teladan kawanan itu, maka bisa memimpin untuk melayani dan memperhatikan gereja, sehingga kaum beriman bisa meneladaninya. Sekarang kita melihat bagaimana diperlukannya sosok teladan. Kadang-kala kita mengatakan, ya pandanglah Tuhan, jangan memandang manusia. Tapi tidak bisa. Kita ini hidup dalam ruang lingkup yang realistis. Kita masih punya mata yang bisa melihat secara kasat mata. Maka dari itu kita perlu berusaha bagaimana kita bisa menjadi teladan satu sama lain. Saya pun hari ini juga masih berusaha menjadi teladan, bagaimana mengembalakan, bagaimana menjadi contoh.
Saya juga mohon ampun di hadapan Tuhan, tidak terlalu banyak contoh yang bisa saya berikan, karena saya perlu mencontoh siapa, saya perlu melihat siapa. Selain melihat Tuhan, saya juga dituntut untuk bagaimana berusaha terus maju menjadi teladan bagi kawanan domba. Kita perlu memperhatikan kaum saleh dalam segala sesuatu dan dengan segala cara untuk menyalurkan Kristus ke dalam mereka. Dengan segala cara bukan berarti kita campur aduk ya, dengan cara dunia, cara yang daging, tidak. Tapi dengan segala cara maksudnya segala kesempatan kita pakai bagaimana menyalurkan Kristus ke dalam mereka, memperhatikan mereka. Kita perlu mengontak kaum saleh dan meministrikan Kristus sebagai hayat yang membereskan dosa kepada mereka. Jadi semua di antara kita perlu berperanan, memperhatikan, menyalurkan Kristus. Tidak di dalam kata-kata yang kasar, kritikan-kritikan yang menjatuhkan, tapi berikanlah nasihat, kata-kata yang bermutu, kata-kata yang berbobot, sehingga yang membangkitkan gairah mereka kepada Tuhan. Bukan menyiram air dingin, bukan mematahkan semangat mereka, tapi berikanlah perkataan yang mendorong, yang bisa membuat mereka bertobat. Iya, saya mau bangkit, saya mau persembahkan diriku kepada Tuhan. Saudara-saudari, mari kita belajar memperkatakan perkataan demikian. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan. Memang dia pernah menegur Petrus, tapi tegurannya justru membuat Petrus bangkit, tidak membuat Petrus meninggalkan Tuhan. Kalaupun dia berusaha pernah mau mencoba meninggalkan Tuhan, tangan Tuhan datang, panggilan Tuhan memanggil kembali dan mendapatkan Petrus, sampai akhirnya Petrus bisa menjadi gembala yang mengembalakan kawanan domba. Jadi saudara-saudari, di dalam meministrikan Kristus, kita perlu perhatikan perkataan, sikap kita, bagaimana kita perlu menjadi teladan, ya, menjadi panutan bagi mereka semua. Pemeliharaan organik Kristus bagi kawanan domba Allah adalah ministri sorgawi Kristus untuk menghasilkan para pemenang. Puji Tuhan, pengembalaan kita adalah untuk mendapatkan para pemenang yang mengalahkan si jahat, yang akan mengakhiri zaman ini, dan rampung akhir menjadi Yerusalem baru. Di dalam Yerusalem baru tetap ada rawatan Kristus, yaitu dengan sungai air hayat dan buah hayat yang merawat sampai kekal. Di dalam Wahyu pasal 22 ayat 1-2, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Saudara-saudari, Kristus kita adalah gembala agung. Dia adalah gembala yang setia, mengembalakan kita, dan sekaligus memberikan amanat supaya kita juga menjadi gembala yang merawat kawanan domba Allah di dalam hidup gereja kita hari ini. Semoga dalam minggu terakhir tahun ini menjadi satu dorongan bagi kita untuk lebih terbuka menerima rawatan Tuhan setiap hari. Dan rawatan ini menjadi saluran berkat bagi kita untuk kita teruskan kepada saudara-saudara kita. Kita berharap di tahun yang akan datang, akan lebih banyak orang-orang di tangan kita yang perlu kita rawat. Ini adalah juga sekaligus mendorong kita untuk lebih memperbesar kapasitas untuk menerima Kristus. Kita perlu berdoa, Tuhan perbesar kapasitasku untuk menerima Dikau dan menyalurkan Dikau kepada orang lain. Semoga berita ini yang menutup tahun ini menjadi sukacita, kekuatan bagi kita, dan harapan di tahun yang akan datang kita betul-betul bisa dipakai oleh Tuhan menjadi kesaksiannya di zaman akhir ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk berita pengembalaan Kristus yang luar biasa kepada kami semua. Tuhan, Kau telah merawat kami di tahun ini, hari demi hari, dengan rawatan firman-Mu, dengan penjagaan-Mu, baik kesehatan kami, hidup pekerjaan dan pelayanan kami. Ya Tuhan, semuanya ini kami terima dengan ucapan syukur. Tidak ada yang dapat kami balas, kami hanya mengucap syukur, dan sekali lagi kami persembahkan roh jiwa tubuh kami kepadamu. Dan Tuhan, Kau juga memberikan amanat kepada kami, supaya kami juga sebagai gembala yang memperhatikan kawanan domba Allah. Ya Tuhan,
Mungkin tahun ini kami mengalami banyak kegagalan. Kami terlalu banyak memperhatikan diri sendiri. Kami kurang memperhatikan kawanan domba Allah. Ya Tuhan, ampuni segala dosa kelemahan kami. Dan kami memohon untuk tahun yang akan datang. Bangkitkan kami kembali sebagai domba menerima rawatan-Mu, juga sebagai gembala yang menyalurkan Kristus. Ya Tuhan, inilah yang menyenangkan hati-Mu. Inilah yang menjadi mimpi Allah yang sedang di dalam penggenapan di dalam hidup gereja kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami berdoa supaya hidup kami selanjutnya semuanya berada di dalam pimpinan-Mu. Segala mulia bagi-Mu Tuhan, berkat bagi anak-anak-Mu. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan.